Oke, selamat eh, pagi, siang, malam, teman-teman, gitu ya. Entah kalian lihat ini jam berapa. Oke, untuk hari ini saya akan berfokus pada pembahasan dua materi minggu kemarin, gitu ya. Jadi saya akan memberikan ya mungkin tambahan dari PPT-PPT yang sudah disampaikan atau saya upload di Google Classroom, gitu ya. Oke, untuk hari ini untuk sesi pertama ini, yang pertama saya akan berfokus pada evaluasi kinerja karyawan. Oke, untuk pembahasan kali ini gitu ya, kita akan berfokus pada hal-hal ini gitu ya, performa kerja dan penilaiannya, pengukuran performa kerja, metode-metode yang digunakan, permasalahan dalam penilaian kinerja, proses penilaian performa atau kinerja itu sendiri, legal concern, sama penilaian kinerja secara tim dan penilaian performa di masa mendatang. Oke, performa kerja dan penilaiannya, karena skalanya ya harus terukur, tapi beneran terukur? Itu yang akan kita bahas. Oke, sebenarnya sebelum saya masuk ke pembahasan yang lebih lanjut gitu ya, saya akan berfokus pada bagaimana penilaian kinerja ini bermanfaat untuk masing-masing pihak gitu ya. Untuk pekerja sendiri, eh, ini mereka akan mendapat benchmarking atau mendapat informasi mengenai pendapatan, karir, target kerja, kemudian feedback yang diberikan oleh atasan. Sedangkan untuk atasan sendiri menjadi dasar pengambilan keputusan yang selanjutnya si pegawai ini diapain gitu ya. Terus kemudian penilaian target kinerja, terus kemudian pemberian konstruktif feedback. Jadi feedback itu tidak hanya masukan yang apa ya, ya jangan mungkin akan beda tipis dengan kritik gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah konstruktif feedback. Terus kemudian ada penilaian kinerja ini juga memberikan manfaat untuk atasan dengan bawahan itu mereka berinteraksi. Nah, sedangkan untuk perusahaan sendiri, penilaian kinerja ini juga sebagai indikator penilaian produktivitas, gitu ya. Terus kemudian validasi hasil seleksi dan penempatan. Jadi hasil seleksi yang kita seleksi penempatan itu kan sebenarnya andai kata nih orang ini masuk ke perusahaan kita, ini nih nanti dia mampu berkinerja seperti apa sih? Mereka hanya jadi kita masih menduga bahwa oh nanti orang ini seperti ini, oh orang ini fit, gitu ya. Tapi untuk mencari validasi atas hasil itu, maka penilaian kinerja ini uh, ada, gitu ya. Terus kemudian sumber informasi training yang mungkin dibutuhkan, gitu. Jadi apabila orang itu memang butuh training, maka kalau kinerjanya lebih buruk, gitu ya, maka ya orang ini butuh di training. Tapi trainingnya seperti apa nih, gitu ya? Akan kita jawab di bagian selanjutnya gitu ya. Terus kemudian evaluasi hasil intervensi organisasi. Nah, jadi organisasi saya ngomong organisasi itu masih mungkin untuk terus berubah gitu ya. Maka untuk memastikan hasilnya mengarah ke positif atau negatif, ya penilaian kinerja juga memberikan manfaat itu, gitu ya. Oke, pengukuran performa kerja gitu ya. Pengukuran yang tepat akan menghasilkan hasil yang berimbang. Nah, untuk caranya atau untuk sudut pandang yang dipakai itu ada dua, subjektif dan objektif. Kalau keuntungan kekurangan pasti akan jadi keuntungan dan kekurangan dan kelebihan di bagian lainnya gitu ya. Kalau subjektif, pengukuran yang dilakukan aspek-aspek bisa dinilai secara sorry, ini kebalik gitu ya. Kalau objektif berarti bentar. Ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Secara definisi kayaknya ketukar, gitu ya. Pengukuran yang dilakukan aspek-aspek yang bisa dinilai secara kuantitatif ini punya objektif. Kalau subjektif, judgement atau rating yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Nah, keuntungannya penilaian objektif bisa lebih bebas bias, gitu ya. Terus kemudian pengukuran efektivitas perusahaan secara umum. Tapi kekurangannya gitu ya tidak mampu mengukur kinerja yang sifatnya kompleks. Seniman misalkan, ya kita tidak bisa mengukur dari jumlah karya yang dihasilkan. Bisa jadi yang diomongin masalah kualitas, bukan kuantitas, gitu ya.
Terus kemudian tidak mampu, ini bawahnya nih, gitu ya, tidak mampu mengukur hal yang sifatnya mementingkan kualitas. Jadi ini pasti kekurangan di bagian objektif itu jadi kelebihan di bagian subjektif, kekurangan di bagian subjektif jadi kelebihan di bagian objektif, ya. Nah, isu-isu dalam penggunaan objektif atau subjektif ini ada beberapa hal yang turut menentukan, gitu ya. Yang pertama adalah kriteria relevans. Jadi kalau kamu mau melakukan pengukuran atau penilaian performa, ya kamu harus berdasarkan pada KSAO. KSA lah yang biasanya kita sering pakai gitu ya. Penilaian performa berorientasi pada kesuksesan kerja. Ya. Berorientasi pada kesuksesan kinerja, beres atau enggak kinerjanya, selesai atau enggak, ya. Jangan sampai ada kontaminasi, gitu ya. Memisahkan aspek-aspek penilaian yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kriteria defisiensi, tingkat kegagalan performa kinerja tidak mampu mengukur. Jadi seberapa mungkin kriteria yang kita susun gitu ya, itu gagal untuk mencari performa kinerja yang tepat. Kemudian kriteria usefulness, seberapa pengukuran performa kinerja dapat digunakan dalam perusahaan, gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam pekerjaan ini gitu ya, misal contoh itu bagian telemarketing atau bagian yang sales tapi telepon-telepon gitulah. Atau sales telemarketing aja deh. Kriteria untuk menarik tinggi tanpa kecacatan fisik itu kan ya nggak mungkin. Yang penting kan dia mampu mempersuasi dan sebagainya. Masalah kemungkinan-kemungkinan kekurangan tadi ya itu bukan termasuk dari penilaian atau hal-hal yang mungkin mempengaruhi kesuksesan kinerja. Maka hal tersebut seharusnya tidak masuk ke kriteria relevans. Tapi biasanya kalau orang mau ngelamar kerja posisi sekalipun itu telemarketing gitu ya harus menarik dan sebagainya, ini kan nggak nyambung jatuhnya, ya. Oke, sumber penilaian performa ada 5 gitu ya. Ini udah jelas banget dijelasin sama kelompok atau di buku juga jelas. Atasan, bawahan, rekan sejawat, konsumen, dan 360 derajat itu melibatkan atasan, bawahan, dan rekan sejawat gitu ya. Metode-metode yang mungkin digunakan, ya kriteria yang harus menggunakan metode yang tepat gitu ya. Nah, metode yang ada ini terbagi dua gitu ya, perbandingan dan individual. Kalau perbandingan dia membandingkan dengan orang lain atau kelompok lain, kalau individual ya udah dia dinilai secara pribadi. Nah, pertama pemeringkatan, mengurutkan dari yang terbaik hingga yang terburuk gitu ya. Kemudian peer comparison, membandingkan antar individu dalam tim yang sama. Kemudian force distribution, menempatkan individu dalam kategori tertentu. Force distribution itu memasukkan orang itu pada kategori yang udah disiapkan, gitu ya. Contohnya gini, marketing gitu ya, penjualan. Nah, siapa yang penjualannya paling tinggi? Si A, B, C, D. Misalkan sesuai huruf aja deh gitu ya. Maka itu dibandingkan dia dengan orang-orang lain dalam seluruh bagian marketing gitu ya. Atau siapa yang paling baik employee of the month misalkan. Kayak di McD gitu ya. Selalu ada employee of the month. Bagaimana kita bisa mengetahui yang terbaik dan yang terburuk sedangkan mereka itu tidak dalam kelompok yang sama gitu kan. Nah, ini yang menjadi catatan dari metode perbandingan ini sendiri gitu ya. Menentukan orang yang baik dan buruk itu sangat relatif. Kemudian yang kedua adalah peer comparison, membandingkan antar individu dalam tim gitu ya. Kalau ini jelas force distribution juga range-nya maksimal sekian, paling tinggi sekian, paling rendah sekian ya. Kita menempatkan orang ini di mana? Kita bentuk norma distribution normal gitu ya, karena kalau terbentuk distribution normal, nah kita menempatkan dia di tinggi, rendah, sedang gitu ya. Bisa jadi, nah force distribution ini juga jadi catatan juga kalau misalkan kondisi lagi sepi nih, kayak sekarang lagi COVID ini ya, penjualan lagi sepi gitu ya, ya semua pasti akan turun.
semua akan penilaiannya rendah semua. Nah, ini yang jadi catatan ketika kita ngomongin masalah force distribution. Kalau individual, kita menggunakan graphic rating scale, gitu ya, menggunakan skala yang telah ditentukan untuk menilai dimensi kinerja utama. Dimensi kerja utama. Jadi, ya udah, pakai penilaian aja, gitu ya. Sesuai atau nggak sesuai ya, menggunakan skala yang ada, gitu ya. Sama behavioral anchored rating scale, gitu ya, atau BARS. Menggunakan skala yang merefleksikan contoh perilaku yang baik hingga buruk dalam pekerjaan. Jadi, kalau graphic rating scale ini dia apa ya, dia langsung fokus ke dimensi kerja. Kalau BARS itu lebih ke perilaku, contoh perilakunya, gitu ya. Nah, lanjutan untuk individual, gitu ya. Kalau yang perbandingan ada 3, yang individual agak banyak dikit, gitu ya. Selanjutnya adalah behavioral observation skill. Penilaian kinerja dilakukan dengan mengingat seberapa perilaku tertentu muncul, gitu ya. Terus kemudian, ini pakai observation kan? Ini pakai observation. Diawasi oleh orang lain. Kemudian checklist, memilih di antara pernyataan-pernyataan yang ada dan dilakukan oleh individu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah naratif. Jadi si pekerja membuat catatan tertulis gitu ya, atau dia bikin note gitulah atas apa yang dia lakukan hari ini. Pencatatan terbuka terkait pekerjaan. Jadi kalau yang tadi itu kan ada item-item, kita tinggal pilih mana yang sesuai, mana yang enggak gitu kan. Tinggal centang atau tinggal muncul atau enggak gitu ya, detailis. Nah, kalau ini sangat bebas gitu ya. Nah, permasalahan terkait penilaian kinerja gitu ya, ya kali semuanya bisa tepat gitu ya, tapi di perusahaan tertentu hal tersebut memang harus ditentukan dengan tepat. Karena ya perusahaan nggak mau buang-buang duit gitu ya, dengan menggunakan metode yang salah dan harus mengulang lagi. Nah, ada permasalahan yang mungkin muncul ketika kita ngomongin masalah penilaian kinerja. Yang pertama adalah leniency atau severity error. Jadi kita itu terbiasa untuk memberikan nilai yang sifatnya terlalu baik atau bahkan terlalu buruk. Nah, ini juga muncul ketika teman-teman, misal nih, saya pernah melakukan penilaian presentasi. Teman-teman sendiri yang menilai, gitu ya. Mahasiswa sendiri yang menilai. Itu hasilnya ya Allah, meskipun saya ngomong itu 70 aja udah bagus, teman-teman ngasihnya berapa? 85, 89, paling jelek juga 78, paling jelek ya. Makanya terlalu bagus ngasihnya, atau bisa juga terlalu jelek, dasarnya julid gitu ya, nilai terlalu jelek juga. Nah, di sisi lain yang terjadi adalah central tendency error. Kalau tadi terlalu baik, terlalu jelek, ini malah tengah-tengah semua ya. Skala 1 sampai 5, 3 tengah-tengah, 3 semua. Ya, itu juga mungkin terjadi. Yang kedua adalah halo effect atau kita cenderung untuk menggeneralisir. Jadi satu perilaku positif, maka seluruhnya pasti positif. Makanya kita nggak bisa ngelihat ini apa ya? Kita harus ngambilnya itu nggak bisa di awal terus untuk ke belakang dipakai terus, enggak gitu ya, harus diambil waktu-waktu tertentu untuk dilakukan pengukuran. Kemudian recency effect gitu ya, menitik beratkan penilaian pada perilaku yang baru saja terjadi. Kalau ini gitu ya, penilaian positif, satu perilaku positif maka kebelakangnya akan positif gitu ya. Kalau ini menitik beratkan penilaian pada perilaku yang baru ini terjadi. Misalnya kalau negatif, yang baru ini terjadi, ini pasti negatif deh. Pasti negatifnya terus-terusan deh, ya. Ini hampir mirip recency effect sama halo effect, gitu ya. Recent, gitu ya, baru saja terjadi. Causal attribution error. Nah, penyebab perilaku itu bisa dari internal atau eksternal, gitu ya. Jadi biasanya kita itu cenderung mengatribusikan atau melihat kesuksesan itu karena faktor internal, karena kita memang mampu. Tapi kalau misalkan kegagalan, kita cenderung mengatribusikan permasalahan itu dari faktor eksternal. Oh, ini gara-gara ini nih. Oh, ini produksi gagal gara-gara ada COVID nih. Ya memang sih gitu ya. Tapi kan kalau bagian kamu bukan tentang nyari barang kan nih, harusnya nggak terpengaruh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aktor observer effect gitu ya. Observer menyalahkan internal, sedangkan aktor atau orang yang diawasi menyalahkan eksternal. Nah, ini nih yang sering terjadi gitu ya. Jadi kalau yang
penilaiannya itu, oh ini dia emang dasarnya gitu, sedangkan kita sebagai pelaku, sebagai orang yang dinilai, kita nyalain faktor eksternal, gitu ya. Ini yang cenderung terjadi. Yang selanjutnya adalah personal biases. Bias yang mungkin mempengaruhi hasil penilaian, kesamaan sara, fisik, bahkan disabilitas, itu juga mampu membuat penilaian kita bias. Contoh kemarin kalau teman-teman merhatiin tweetnya HRD Bacot gitu ya, kenapa diterima? Karena ngobrolin masalah lipstick, karena sama ngobrolin masalah bola. Nah ini kan sebenarnya bias, gitu ya. Dan yang terakhir adalah cross cultural, perbedaan budaya mempengaruhi cara pemberian penilaian. Oke, untuk proses penilaian kinerja, apa sih yang perlu disiapkan gitu ya? Dan bagaimana urutannya? Performance appraisal terdiri atas dua, yaitu performance assessment dan performance feedback. Terus kemudian kita udah ngomongin masalah feedback, umpan balik. Gimana sih kita memberikan feedback yang efektif? Yang pertama adalah deskriptif, ya. Jadi jelasin, kemudian harus spesifik, pantas gitu ya, bukan dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Bisa dilakukan perubahannya atau feedback itu bisa mampu dilakukan. Diberikan sesegera mungkin, ya, jangan ditunda-tunda dan dipahami oleh dua belah pihak. Percuma kalau kamu ngomong panjang kali lebar, tapi kalau orang sana nggak paham, ya. Kemudian ketiga, tahu arah perubahannya, jadi si pegawai juga, oh yang diharapkan itu seperti ini loh. Karena apa? Deskriptif jelas gitu ya, spesifik, mampu dilakukan olehnya, maka dia tahu, oh ini akan gini nih gitu ya. Dan orientasinya bukan mencari kesalahan pegawai, tapi memperbaiki apa yang masih kurang. Terima kasih. Oke, sekian aja dari saya untuk hari ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan terkait PPT teman kalian, terkait video ini, silakan kita bahas di kelas online di WA minggu ini. Sekian aja dari saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.